Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Iril di podcast Reviews TV. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol seputar toilet training. Kali ini saya sudah kehadiran seorang ibu rumah tangga yang sudah mempraktekkan tips dan triknya ini dan kemudian akan dibagikan kepada ibu-ibu semua. Gimana kabarnya Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita akan membahas apa nih Ibu Dewi? Kapan sih waktu yang tepat untuk memulai toilet training untuk orang tua baru ya? Di sini di channel Revian TV ini kita akan membahas kapan sih kira-kira orang tua akan mengajarkan atau memulai mengajari anak untuk berlatih toilet training. Usia berapa anak harus dilatih toilet training? Usia yang pas. Sebenarnya tidak ada ya indikasi atau cara khusus atau waktu khusus untuk kapan sih anak mau bisa diajari toilet training. Ini sebenarnya lebih kepada kesiapan orang tua. Si orang tua peka tidak nih melihat anak atau melihat ciri fisik anak ketika dia pengen pipis atau pengen pup. Ibu tahu nggak nih? Biasanya kan anak pengen pipis memegang alat kelaminnya atau merasa tidak nyaman. Nah, ketika si orang tua sudah bisa mengidentifikasi atau melihat ciri anak pengen pipis atau pengen pup, bisa dimulai toilet training. Sebenarnya usia pas anak itu berbeda-beda ya, sekali lagi tergantung kesiapan orang tua. Di sini kita akan membahas tips untuk memulai toilet training. Adapun yang pertama adalah memantapkan keinginan orang tua untuk memulai toilet training. Sebenarnya yang sangat penting dalam usaha mengajari anak untuk toilet training dan keberhasilannya adalah keinginan orang tua. Saya ingin nih anak saya berlatih toilet training, untuk tega, untuk siap dengan kerepotannya, untuk siap dengan jadwal dan waktunya, dan untuk siap dengan rutinitasnya. Karena apa? Dengan menggunakan diapers, orang tua sangat terbantu. Jadi tidak perlu membersihkan pipisnya, tidak perlu mengajari toilet training, anak bisa pipis di diapers. Tapi kita kan tetap harus mengajari anak ya untuk lepas dari diapers. Nah, saat anak memasuki usia 1 tahun, ajarkan anak itu untuk BAB atau pipis di toilet. Nah, dulu saya juga wanita karir, ketika hari Sabtu atau hari Minggu saya di rumah, anak tidak dengan pengasuh, saya akan mengajari anak saya yang toilet training yang pertama adalah untuk pup di toilet. Misal anak sudah memberikan tanda atau sudah terlanjur pup di diapers, biasanya saya melepas diapers lalu saya akan jongkokkan si anak itu di toilet bersama dengan saya ya. Saya ikut jongkok, anak itu jongkok. Kita belajar agar dia nyaman pup di toilet. Jadi anak itu harus tetap dibawa nih ke toilet untuk menyelesaikan pupnya di toilet. Jika anak sekali lagi jika anak belum bisa jongkok, ya kita ikut jongkok, bunda-bunda sendiri yang ikut jongkok di toilet agar anak bisa nih terbiasa untuk pup di toilet. Karena apa? Kadang ada anak yang sudah berhasil toilet training tapi nggak bisa pup nih kalau nggak di diapers. Kenapa? Karena sangat terbiasa dia pup di diapers. Ketika dia sudah toilet training, dia nggak nyaman nih untuk jongkok di toilet, atau dia bisa menahan untuk tidak pup berhari-hari karena dipaksa untuk pup di toilet, atau anak tidak akan jadi pup ketika diajak ke toilet, harus pup di diapersnya. Untuk yang selanjutnya kita tawarkan anak untuk pipis. Nah,
sering-sering nih tawarkan anak untuk pipis. Kalau orang Jawa bilang ditatur ya. Jadi anak ketika sudah 1 jam atau 1 sampai 2 jam lah, ketika anak sudah mengkonsumsi susu, mengkonsumsi air putih dengan jumlah yang banyak, ajaklah anak untuk pipis di toilet. Walaupun anak belum ingin pipis, jika ditatur atau dibiasakan untuk pipis, maka anak itu biasanya akan akan lama-lama akan pipis juga. Nah, ketika kita ngajak anak untuk pipis, biasanya kalau saya mengajarkan anak saya di usia 1 tahun itu, ini yang namanya pipis. Kalau nanti emas atau mbak atau kakak mau pipis, bilang ya, ini namanya pipis. Saya selalu mengajarkan berulang-ulang terhadap anak saya, kalau ini adalah yang namanya pipis. Jadi anak akan paham dan mengerti kalau ini adalah bagian dari toilet training. Kapan sih waktunya untuk memberikan pelajaran toilet training itu kepada anak? Apakah siang hari atau ke malam hari gitu? Sebenarnya waktu mengajarkan anak untuk toilet training adalah siang dan malam. Itu berkesinambungan, yang artinya ketika dia bangun tidur, misalkan dia tidak ngompol ataupun bangun tidur, kita tawarkan ayo pipis dulu, kita ajak anak untuk ke kamar mandi. Lalu siang atau pagi setelah makan dia banyak minum susu, kita orang tua pasti tahu kan jadwal anak. Ketika dia minumnya banyak, kita melihat kan kegiatan dan bagaimana anak itu metabolismenya, biasanya sehari berapa kali pipis, berapa kali pup, di jam berapa biasanya pup, atau ketika mau tidur siang atau malam hari, kita ajak anak untuk pipis dulu. Jadi kalau mau tidur, ayo kakak kita pipis dulu, dia tidak ngompol nanti. Nanti setelah malam, misalkan anak sudah tidur, kita akan ajak anak lagi. Misalkan orang tua tidur jam 11 atau jam 2 atau terbangun malam, kita ajak anak untuk pipis lagi. Ketika malam itu anak tidak perlu dibangunkan, cukup dijongkokkan atau dipangku. Ketika mau pipis malam, biasanya anak tetap akan pipis. Jadi untuk menghindari ngompol dan bunda-bunda di sini nggak kerepotan mencuci spray atau menjemur kasur, kita bisa akali. Nanti dengan sering terbiasa seperti itu, anak akan tahu nih, oh jam 11 malam biasanya pipis. Nanti dia akan memberikan tanda menangis atau apa untuk meminta pipis di kamar mandi. Bagaimana kesiapan orang tuanya sendiri terhadap anak yang untuk memberikan pelatihan toilet ini? Nah, karena seperti yang di tips yang pertama, yaitu mental orang tua, kesiapan orang tua, dan kesabaran orang tua. Karena apa? Yang paling diuji dalam proses toilet training adalah orang tua sendiri, bunda dan ayah sendiri nih yang diuji. Kenapa? Karena kita harus membiasakan diri dulu untuk repot, dalam artian kita harus membersihkan pipis anak-anak, pipis di sembarang tempat, mencuci spray, mengepel, mencuci baju dan segala macam, karena anak ngompol di sembarang tempat di sekitar di dalam rumah. Nah, kalau misalkan bunda-bunda ini sudah yakin, saya siap nih dengan segala kerepotan dan dukungan dari suami, kita didukung dengan juga membantu anak untuk toilet training. Kalau ibunya sedang sibuk, ayahnya yang membantu ke toilet, otomatis itu akan mudah. Karena sebenarnya pada toilet training, jika dilakukan secara kontinu atau teratur, itu akan anak bisa lancar bilang pipis atau memberikan tanda itu 1-2 bulan anak akan bebas diapers. Tapi sekali lagi, orang tua harus sabar dan telaten mengajari anak toilet training.
sedini mungkin, dalam artian ketika orang tua sudah telaten hanya berkata ini namanya pipis, sudah meluangkan waktu untuk menatur anak, mengajak anak pup di toilet, itu sih sudah cukup membantu ya untuk mengajarkan anak toilet training. Apakah kita perlu memaksa anak untuk pipis di toilet? Apakah ada kesadaran tersendiri? Sebenarnya kalau toilet training itu yang penting anak tuh nyaman dulu deh, nyaman untuk melakukan aktivitas pipis dan pup di toilet. Sekali lagi orang tua jangan memaksa anak untuk kamu pipis di toilet, kamu ngompol lagi ya. Udah diajarin kalau suruh pipis di ngomong dan lain sebagainya itu tidak akan membantu anak untuk siap toilet training. Itu hanya akan membuat anak tertekan. Sekali lagi bunda tahu kan kalau si anak itu masih sangat kecil, dalam artian usia 2 atau 3 tahun, anak usia sekecil itu kita paksa untuk mengerti maunya orang tua, mengerti maunya ayah dan bunda, harus bisa ini dan bisa itu enggak. Jadi ketika orang bunda sudah kehabisan kesabaran, sekali lagi jangan memaksa anak untuk langsung lulus toilet training, itu jangan. Karena apa? Sekali lagi anak kita masih terlalu kecil atau terlalu dini untuk dipaksa. Makanya untuk kesuksesan toilet training, supaya anak lulus toilet training, sekali lagi butuh kesiapan orang tua yang lebih matang. Karena apa? Kuncinya adalah ketelatenan dan kesabaran orang tua untuk mengajari anak agar bisa lulus toilet training. Nah, itu dia tips dan trik melatih anak untuk toilet training. Ini adalah tips dari Ibu Dewi yang udah mempraktekkan toilet training pada anaknya. Nah, itu dia podcast dari saya. Kalau ada kritik, saran, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jika ibu-ibu pengen bertanya, boleh silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan tentunya komen. Oke, sampai jumpa di podcast saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.